Beberapa hari yang lalu, kami telah memberikan referensi bacaan kepada 4 responden mengenai pendidikan anti korupsi. Setelah mereka memahami bacaan tersebut, mereka mengerjakan pretest yang bertujuan untuk menguji pemahaman mereka. Sebagian besar dari mereka sudah memahami tentang pendidikan anti korupsi dan dianggap layak untuk beropini mengenai topik tersebut. Selanjutnya, responden akan mereaksikan sebuah video dan juga menanggapi video tersebut. Ini dia videonya. Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, yalah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Saat banyak orang kelimpungan mencari ruangan perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien COVID, Wali Kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Paket senilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat. Tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernapas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Ampun ya Allah. Sejak awal, dana triliunan rupiah yang digelontorkan dalam bentuk bantuan sosial memang rentan diselewengkan. Sudah banyak yang memprediksi potensi ini. Mungkin memang kita tidak kaget, tapi bukan berarti kita harus maklum, bukan berarti kita tidak boleh marah. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan kompas moral para politikus dan pejabat kita memang sedang berada di titik terendah. Bahkan pandemi yang membunuh banyak orang, menyengsarakan banyak orang, tak membuat para pelaku menahan diri dari hasrat memperkaya diri sendiri. Pandemi justru menjadi peluang untuk menggarong lebih banyak. Kegentingan dan kedaruratan justru jadi ruang baru untuk bertindak lebih brutal, lebih banal, lebih ugal-ugalan, dan lebih tidak tahu malu. Publik, kita semua justru dibebani pekerjaan tambahan. Selain harus bertahan hidup, kita justru harus lebih teliti mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran. Tambah capek, tambah pegel, tambah frustasi. Tapi pilihannya tidak banyak. Semakin kita apatis, semakin senang mereka menggasak uang negara. Pandemi terbukti melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru. Kecuali perilaku para politikus dan pejabat kita. Inilah kenyataannya. Sudah sebegitu bangkrutnya moral mereka. Memang kita tidak kaget, tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk kita marah. Saya nggak tahu lagi sih harus bilang apa ke pemerintah ya. Tentu saja miris sekali ya melihat keadaan ekonomi Indonesia yang saat ini sedang jatuh-jatuhnya. Sedih dan khawatir karena yang dalam video tersebut itu orang-orang yang berkuasa dan dapat membuat suatu perubahan di pemerintah. Bisa dibayangkan saja sebagai rakyat yang ekonominya menengah saja harus memutar otak setiap hari untuk bertahan hidup di keadaan seperti ini. Ini lagi situasi sangat genting gitu. Di berbagai bidang sangat terpuruk, tapi ada yang korupsi juga. Bapak Juliari
batubara, pejabat jadi Menteri Sosial. Orang ini terjerat masalah korupsi tentang bansos COVID-19. Bapak Edi Prabowo, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, yang kemudian melakukan korupsi mengenai penetapan izin ekspor benih lobster. Kepanjangan dari KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK itu suatu lembaga yang independen di Indonesia. Yang pasti, tugas KPK ada di namanya pemberantas korupsi. Kemudian KPK juga bertugas untuk melakukan monitor pada lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia. Belum berjalan dengan baik, masih sangat jauh dari kata sempurna. Mungkin belum maksimal. Masih belum terjalan dengan baik. Banyak oknum pemerintah yang mudah untuk dihasut dengan godaan uang. Budaya moral yang tidak baik. Kesadaran dari diri masing-masing Kurang tegasnya aturan-aturan yang ada di Indonesia. dan hukumnya yang belum ketat dan belum terjalan sesuai apa yang sudah direncanakan. Menurut saya, hukuman yang pantas untuk para koruptor yang pertama itu adalah hukuman mati. Tetapi di Indonesia masih mempermasalahkan HAM terhadap orang yang bersalah. Menurut saya, hukuman yang paling tepat adalah dimiskinkan dan disita aset-asetnya. Selain dengan hukuman mati, juga bisa dengan pengembalian aset atau recovery aset dari yang dikorupsi. Karena pada dasarnya uang itu bukanlah uang mereka, melainkan uang masyarakat, sehingga uang-uang yang mereka gunakan harus dikembalikan kembali kepada masyarakat. Jadi ada efek ke mentalnya dan malu. Pandemi bisa menaikkan peluang seseorang jadi koruptor. Ya, karena banyak dana yang dibutuhkan pada masa pandemi ini. Warga sendiri aja ada yang membeli masker dengan sebanyak-banyaknya, ditimbun, dan saat diperlukan dijual dengan mahal. Ini masalah kecil, apalagi yang masalah besar. Tentu lebih banyak jalannya kan. Di tengah keterbatasan ekonomi, mereka juga harus memenuhi standar gaya hidup mereka. Karena banyak kebutuhan yang mungkin tidak bisa didapatkan dengan penghasilan seperti biasanya. Menjauhi sikap-sikap atau perilaku-perilaku yang mendekatkan diri kepada korupsi. Mengajak masyarakat untuk berani berpendapat dan berani untuk melakukan atau monitor kepada pemerintah. Mengajak lingkungan sekitar kita agar tidak tutup mata atas kasus-kasus yang tengah terjadi di Indonesia. Kepada para petinggi dan pemegang kekuasaan, mulailah menindak korupsi-korupsi itu dari hal kecil. Mohon perhatikan lagi untuk masyarakat-masyarakat yang masih kekurangan, dan Indonesia belum maju karena salah satu hambatannya itu adalah tindak korupsi ini. Saya mohon untuk dapat membuka hati dan mata Anda karena masyarakat sedang menunggu janji Anda pada saat kampanye dan mereka memerlukan aksi yang nyata pada saat ini. Semoga hukum di Indonesia itu kembali ditegakkan dengan baik dan koruptor dihukum tanpa melihat status sosial mereka di masyarakat. Saya harap semoga oknum-oknum bertanggung jawab di KPK semakin tambah banyak sehingga pemberantasan korupsi di lembaga pemerintahan semakin berkurang juga. Harapan saya ke depannya agar semua masyarakat sadar bahwa untuk memberantas suatu masalah itu lebih efektif memberantas dari akarnya. Tentu harapan saya ke Indonesia ini untuk kedepannya ya korupsi bisa menurun bahkan menghilang. Mengkhawatirkan. Waspada. Tega. Parah. Jadi, udah tahu kan bahwa ternyata di masa pandemi seperti saat ini masih ada saja oknum-oknum yang memanfaatkannya sebagai peluang untuk melakukan tindakan korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia memang dirasa belum cukup maksimal. Jika sudah seperti saat ini, harus menyalahkan siapa? Namun tidak perlu untuk saling menyalahkan, tetapi kita harus segera menyelesaikan. Sebagai mahasiswa dan masyarakat Indonesia, kita harus mampu berpikir kritis dan mau menyampaikan pendapat-pendapat kita terhadap kasus-kasus korupsi seperti ini. Untuk warga negara Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakatnya, kita harus menjadi orang yang berintegritas, menanamkan pendidikan anti korupsi, dan menjunjung tinggi kejujuran. Karena seperti yang dikatakan oleh almarhum Hakim Agung kita, yaitu Artijo Alkostar, bahwa kejujuran itu tidak bisa diajarkan, tetapi dihidupkan. Dan ingatlah,
Koruptor diam-diam korupsi, mahasiswa bergerak mengatasi.